Hai guys, welcome back to Bersaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini, kita akan membahas satu lagi ajaran yang menganggap dirinya sebagai aliran daripada kekristenan, yaitu adalah Mormonisme. Apakah itu benar? Mari kita pelajari terlebih dahulu, apakah itu Mormonisme. Mormonisme itu dimulai oleh seorang pria yang bernama Joseph Smith, di mana diceritakan saat umur 14 tahun, dia kebingungan akan agama-agama yang ada dan pergi ke hutan untuk berdoa. Joseph Smith berkata bahwa di sana ia bertemu dengan seorang malaikat yang bernama Moroni. Malaikat tersebut memberitahu dia terkait catatan kuno mengenai pekerjaan Tuhan terkait penduduk Amerika mula-mula. Dan catatan itu dituliskan dalam sebuah bejana emas. Lalu, Joseph Smith menerjemahkan catatan ini dan jadilah apa yang disebut sebagai Book of Mormon. Lalu pada tahun 1830, ia mendirikan sebuah gereja pertama yang disebut sebagai Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, atau yang lebih dikenal sebagai LDS Church, dan menjadi presiden pertamanya. Ia dipercaya oleh gerejanya sebagai seorang nabi. Mormonisme pada dasarnya adalah teologi yang dianut oleh LDS Church ini, dan oleh karena itu, jemaat daripada gereja ini sering disebut sebagai Mormon. Dan Mormonisme juga memiliki sakramen layaknya Kristen pada umumnya, seperti misalkan baptisan selam, penerimaan Roh Kudus, pernikahan, dan juga banyak yang lainnya. Gereja LDS percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dan Yesus sendiri adalah penggenapan dari apa yang dibuatkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Mereka juga percaya akan kehidupan serta pelayanan Yesus sebagaimana dituliskan di dalam keempat Injil. Dan mereka juga percaya akan kelahiran dari perawan ataupun juga virgin birth. Tidak semua Mormon adalah bagian daripada gereja LDS. LDS itu adalah grup utama yang berakar dari Joseph Smith. Namun, ada juga grup lainnya di dalam Mormon, yang disebut juga sebagai Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, atau yang dikenal sebagai FLDS, yang berada di bawah pimpinan Warren Jeffs. Dan grup ini memperbolehkan poligami. Selain daripada Alkitab, gereja LDS juga percaya akan Book of Mormon, yang mereka percayai ditulis oleh Nabi Mormon yang hidup dari tahun 600 sebelum Masehi sampai dengan 400 Masehi. Dan seperti yang tadi kita bahas, Joseph Smith mengklaim dia yang menerjemahkan buku ini yang dibilang sebagai pewahyuan dari Tuhan. Sejak saat itu, Book of Mormon ini telah diterjemahkan ke dalam 80 bahasa dan telah dicetak sebanyak 150 juta kali. Dalam buku itu ditulis bahwa Yesus sendiri yang membentuk gereja dalam Old World ataupun juga Amerika kuno. Di dalam buku ini, Yesus disebutkan hampir 4.000 kali, dan gereja LDS menyebutnya sebagai Injil lain Yesus Kristus. Mormon juga memiliki aturan diet yang amatlah ketat yang disebut sebagai Word of Wisdom, di mana diet ini menghindari konsumsi kopi, teh, alkohol, tembakau, dan obat-obatan terlarang. Para jemaat juga dihimbau makan secukupnya dan tidak berlebihan. Gereja LDS juga percaya akan dunia roh setelah kematian. Presiden Brigham Young mengajarkan bahwa setelah manusia mati, maka rohnya akan tetap di bumi untuk menunggu, bekerja, dan terus belajar hingga nantinya dibangkitkan kembali. Gereja LDS juga percaya bahwa semua roh itu bentuknya adalah orang dewasa, terlepas walaupun misalkan ia meninggal pada waktu ia masih bayi. Brigham Young adalah presiden kedua setelah Joseph Smith. Ialah yang membuat basis pusat gereja LDS di Salt Lake City, Utah. Dia dianggap berjasa untuk membuat komunitas Mormon berkembang di sana. Berdasarkan LDS, dia dianggap sebagai musanya Amerika, karena ia membawa sekitar 60.000 sampai 70.000 orang menjadi Mormon. Saat ini, jemaat Mormon di seluruh dunia berjumlah sekitar 16 juta orang. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mengenai apakah itu Mormonisme, pertanyaan besarnya adalah, apakah Mormon itu termasuk Kristen? Menurut saya, Mormonisme itu bukanlah Kristen ataupun tidak bisa dianggap sebagai aliran daripada kekristenan. Kenapa? Berikut adalah beberapa alasannya. Berdasarkan buku Mormon, Kitab Nefi, diceritakan bahwa pada tahun 600 sebelum Masehi, ada seorang nabi Yahudi dari suku Manasye bernama Lehi. Ia meninggalkan Yerusalem bersama beberapa orang, pergi ke timur dan mendarat di Amerika Utara. Kedua anak Lehi, Lamen dan Lemuel, memberontak pada Tuhan, dan Tuhan mengutuk mereka dan membuat kulit mereka menjadi gelap. Inilah asal-usul ras asli Amerika. Dan di dalam kitab Nefi, diceritakan bahwa pada tahun 34, Yesus turun dari surga dan membaptis suku asli Amerika dan memanggil 12 murid, mengajarkan sakramen, dan mengajarkan kembali khotbah di bukit.
Hal ini amatlah berbeda kalau kita bandingkan dengan keempat Injil di dalam Alkitab. Yesus itu hidup dan melayani di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Israel. Yesus tidak pernah pergi ke Amerika. Mormon mengajarkan bahwa Maria, ibu Yesus, mengandung Yesus melalui hubungan seksual dengan Allah Bapa. Brigham Young menuliskan di dalam Journal of Discourse seperti ini. The birth of the Savior was as natural as the birth of all children. It was the result of natural action. He partook of flesh and blood, was begotten of his father, as we were of our fathers. Ini amatlah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa Maria mengandung melalui Roh Kudus. Tentu walaupun ini adalah mukjizat yang sulit untuk dimengerti, tapi yang pasti bukan karena hasil hubungan seksual dengan manusia ataupun dengan roh. Di dalam buku Mormon, Pearl of Great Price, baik di kitab Musa maupun di kitab Abraham, dikatakan bahwa Yesus dan Iblis keduanya adalah anak Allah dan saudara dalam roh. Brigham Young mengatakan di Journal of Discourse, mengatakan iblis itu dengan the devil, the mighty Lucifer, the great prince of the angels, and the brother of Jesus. Jadi, dikatakan di sini bahwa Lucifer itu adalah kakaknya Yesus. Sekali lagi, ini amatlah berbeda dengan apa yang kita ajarkan. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Allah, dan ia turun ke bumi untuk menghancurkan pekerjaan si jahat atau pekerjaan iblis. Mormon mengklaim bahwa Allah Bapa itu pada mulanya adalah manusia yang perlahan-lahan berubah menjadi Tuhan. Berdasarkan salah satu buku Gereja Lies yang berjudul Doctrines and Covenants, dituliskan seperti ini. The Father has a body of flesh and bones as tangible as man's. The Son also, but the Holy Ghost has not a body of flesh and bones, but it is a personage of spirit. Ini amatlah berbeda dengan Kristenan, di mana Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu adalah sosok pencipta bumi dan segala isinya, dan Allah adalah roh yang kekal. Mormon juga tidak percaya akan Trinitas. Seorang ahli agama yang bernama Gerald McDermott mengatakan bahwa di penghujung hidupnya, Joseph Smith bernubuat mengenai Trinitas, di mana dia mengatakan bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 Tuhan yang terpisah. Tapi, tidak cukup sampai di 3 Tuhan. Mormonisme juga percaya akan 4 Tuhan. Encyclopedia of Mormonism menuliskan bahwa ada juga yang namanya adalah Mother in Heaven, yang memiliki karakter sama dengan Allah Bapa dalam kemuliaan, kesempurnaan, dan kekudusannya. Joseph Smith di dalam salah satu pidatonya pernah berkata seperti ini. Here then is eternal life, to know the only wise and true God. And you have got to learn how to be gods yourself, and to be kings and priests to God, the same as all gods have done before you. Ini amatlah berbeda dengan Kristenan, di mana di dalam Kristen kita percaya bahwa manusia dan Tuhan adalah 2 esensi yang berbeda. Sebenarnya, masih banyak lagi alasan kenapa Mormon ini bukanlah kekristenan ataupun bukanlah aliran kekristenan. Tapi berikut ini adalah beberapa poin besarnya. Oh ya, kalian juga perlu tahu bahwa Mormon menganggap aliran kekristenan pada umumnya sebagai aliran yang sesat. Karena Mormon mengklaim adanya total apostasi ataupun juga total kemurtatan yang dialami gereja pada masa kerasulan, dan gereja Mormon yang dimulai pada tahun 1830 adalah Restored Church atau gereja yang dipulihkan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Jangan lupa like video yang kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.